Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Oh, Iya. alhamdulillah Pak Ustadz. Saya pengen banyak bertanya nih Pak Ustadz ya. Oh ya. Bentar lagi kan saya dan teman-teman akan berkunjung ke orang tua, akan mudik Pak Ustadz. Nah, saya ingin ya dalam mudik ini ya itu banyak maknanya, baik untuk habluminanasnya, habluminallahnya. Nah, saya sebagai pemudik ini supaya banyak manfaatnya, saya minta penjelasan tentang Pak Ustadz, arahan Pak Ustadz supaya mudik saya betul-betul bermakna gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jadi maksudnya apa itu makna mudik ya? Iya Pak Ustadz. Mudik itu dari bahasa mana sebenarnya sih? Mudik itu Indonesia ya? Indonesia kali ya. Mudik ya. Selalunya kita mudik, nengokin orang tua, balik ke kampung kita, Nah, iya. kembali ke kampung kita. Ya, itu saya juga kadang-kadang mikir di Indonesia itu ada fenomena yang luar biasa tuh di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, itu dari berbagai kota, terutama kota besar yang banyak perantaunya, orang yang datang dari desa itu untuk bisa berlebaran di kampung halamannya kan mudik tuh. Sampai macet, kadang ada di jalan 24 jam, ada yang 20 jam. Iya Pak Ustadz. Luar biasa. Nah, itu ternyata itu ada hubungannya juga dengan Ramadan, puasa ternyata. Gitu Pak Ustadz. Fenomena mudik itu. Oh iya. Jadi Ramadan itu puasa itu kan tujuannya la'allakum tattaqun. Kenapa diwajibkan puasa? Supaya menjadi orang yang takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa secara bahasa ternyata itu dimustaq dari kata wikoya. Wikoya itu masdar dari madi wako. Wako yaki wikoya. Wako itu artinya itu waspada. Hati-hati waspada. Nah, kenapa menjadi mutakin orang yang takwa? Ternyata itu diikutkan wazan iftangala. Jadi wako diikutkan wajan iftangala menjadi iutako. Wawunya dibuang, diilal, kemudian jadi ittako. Ittako, yataki, ittikoan. Mutakin itu isim fangil, artinya orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa itu artinya orang yang waspada. Jadi tujuan berpuasa itu supaya kita menjadi orang yang waspada. Nah, siapa orang yang bisa waspada? Yaitu orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Siapa ini saya? Oh, saya seorang hamba. Ya berarti ketika dia kenal dirinya sendiri, dia seorang hamba, maka kewajiban seorang hamba apa? Ya beribadah. Kadang-kadang kan kita membuang waktu, membuang tenaga hanya ngurusin jasad. Padahal jasad ini kan hanya kendaraan. Jasad ini bukan diri kita. Maka tujuan puasa jangan makan, jangan minum, supaya kita tidak terfokus kepada jasad saja. Padahal jasad itu kendaraan, itu bukan kita. Yang kita itu yang ada di dalam. Nah, orang yang sudah sadar, oh iya ya, Allah menyuruh puasa tidak makan, tidak minum. Oh, berarti supaya saya sadar, berarti saya bukan jasad. Ternyata saya ada hakikat yang di dalam saya. Itu makna puasa, supaya kita sadar, menemukan diri sejati. Ketika sudah ketemu diri sejati, maka dia akan menjadi waspada. Nah, mudik itu ternyata ada hubungannya. Kewaspada itu. Iya, ternyata di dalam jasad kita ada ruh kan. Ruh itu dari Allah, nanti akan kembali ke Allah. Nah, mudik juga sama. Ada orang, Pak Sam dari mana? Dari Depok saya, Pak Ustadz. Tangganya Ayu Ting Ting nih. Iya, betul. Sebelahan. Depok, kemudian merantau ke Karawang. Mudik ke Depok lagi. Iya, itu sama. Orang tua masih ada soalnya Pak Ustadz. Itu sama mudik. Kita asalnya dari mana, kemudian nanti akan kembali ke asalnya. Itu mudik. Berarti itu ada hubungannya. Ada nilai. Oh, mudik ini mengajarkan kita bahwa kita ini sejatinya dari Allah, nanti juga akan kembali ke Allah. Jadi ketika kita sadar kita mudik, oh ini ternyata Allah sedang mengajarkan bahwa kita mudik ke kampung halaman
ternyata saya juga nanti akan mudik yang sesungguhnya ke Allah juga, karena kita berasal dari Allah. Itu nilai Allah dari sisi atau dari perspektif hablum minallah. Nah, hablum minanasnya apa? Tadi kan ditanyain ya. Iya. Hablum minanasnya udah jelas. Kita menyambung silaturahmi sama keluarga-keluarga yang di kampung kita, terutama apalagi orang tua kita, ada saudara kita, ada teman main ada kita, teman kita, main kecil kita di kampung, kita menyambung lagi. Itu hablum minanas namanya. Jadi mudik itu bukan sekedar seneng-seneng di jalan, seneng-seneng pulang kampung karena libur kerja, bukan, tapi maknanya itu menjadi ibadah ya Pak Ustadz. Menjadi ibadah. Kapan menjadi ibadah? Ketika kita paham tadi yang saya jelasin, ketika kita niatkan. Maka mudiknya itu selama kita berangkat mudik sampai balik lagi itu full dihitung ibadah. Jadi itu pentingnya pengetahuan, pentingnya ilmu itu seperti itu. Ibadahnya dari berangkat sampai kita di sana, sampai kita pulang itu ibadah semua Pak Ustadz ya. Oh, luar biasa Pak Ustadz ya. Berarti beruntung Pak Ustadz ya, di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri ini kita mudik, ibadah kita sangat banyak Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya, baik tempat kerja maupun perumahan, bahwa mudik itu sangat besar maknanya, baik hablum minallah dan hablum minanas. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan supaya kita tuh ingat jati diri kita ya, seperti Ramadan tadi ya. Kita berpuasa, waspada untuk bukan jasad kita, tapi untuk roh kita atau jiwa kita, Pak Ustadz ya. Terus jadi saya sudah mendengar juga Pak Ustadz ya, kalau kita mudik itu ketemu dengan keluarga, teman-teman, saudara, orang tua, ya artinya kita kembali ke yang dulu Pak Ustadz ya, itu jadi ibadah. Terima kasih Pak Ustadz penjelasan Pak Ustadz ya. Jangan lupa kasih roh, ya barokah Pak Ustadz ya, ibunya. Terima kasih Pak Ustadz.